Allah menerima sholatnya seorang hamba sesuai dengan kadar kekhusyuan dia waktu dia sholat. Kalau dia khusyuknya 20%, diterima 20%. Kalau khusyuknya 40, diterima 40. Dan khusyuk ini sulit. Katanya para ulama, kalau kita tidak bisa khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat, paling tidaknya, paling minimnya kita khusyuk di 3 tempat. Yang pertama, waktu kita ucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi, baca doa iftitah, ada kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Itu yang pertama. Yang kedua waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena kita bicara dengan Allah. Iyyaka na'budu, ya Allah, kepada kamu saya hamba. Kita katakan kepada kamu saya hamba, tapi omongnya kita pikirannya kita kemana-mana. Ini yang kedua. Yang ketiga, waktu kita mengucapkan di tasyahud assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu di 3 masalah kita diusahakan untuk khusyuk. Kalau tidak bisa dari awal sampai akhir, cuman kita tetap usaha. Begitu kita keluar pikirannya kita kemana, ke toko, ke pasar dan lain-lain, kembali lagi. Dipaksa, kita paksa. Sampai suatu hari Rasulullah berkata kepada para sahabat, barang siapa bisa di antara kalian sholat 4 rakaat khusyuk dari awal salam sampai akhir, dari awal takbir sampai akhir salam, maka setelah sholat saya akan kasih salah satu dari 2 unta yang sangat bagus ini. Satu sahabat bilang, saya ya Rasulullah. Berdiri sholat. Sholat Allahu Akbar. Rakaat pertama selamat, rakaat kedua selamat, ketiga selamat, keempat di tasyahud terakhir timbul di hatinya dia, unta yang sebelah mana yang akan dikasihkan sama Rasulullah. Di Rasulullah maksum, semua wahyu turun kepada beliau. Akhirnya ngaku sahabatnya Rasulullah, terus terang rakaat pertama 2, 3 selamat, di rakaat terakhir sebelum salam timbul hati pertanyaan begini. Ini sangat menunjukkan apa? Menunjukkan sangat sulitnya untuk khusyuk. Bila itu sahabat, apalagi di zamannya kita sekarang. Cuman ada beberapa amalan yang membuat kita paling tidaknya tidak kita akan khusyuk dari awal sampai akhir. Cuman paling tidaknya lebih ahsan sholat kita daripada yang kemarin. Di antaranya apa? Kita sempurnakan wudhu kita. Kita sempurnakan wudhu kita. Kalau yang kemarin-kemarinnya wudhunya hanya gunakan furut-furutnya wudhu aja, rukun-rukunnya wudhu aja, kita tambahi sunnah-sunnahnya. Kalau yang kemarin-kemarin waktu sebelum sholat tidak pakai siwak, sekarang pakai siwak. Yang kemarin-kemarin sebelum sholat itu HP-nya dihidupkan dan lain-lain, sebelum sholat dimatikan. Seluruh perkara yang buat kita tidak khusyuk di sholatnya kita jauhin, kita bereskan sebelum kita masuk sholat. Supaya apa? Supaya tiap hari sholatnya kita beda dengan sebelumnya, tiap hari beda dengan sebelumnya. Jadi tidak berlalu setahun kecuali Masya Allah sholatnya kita sholat arsyiyah. Artinya sholat arsyiyah apa? Sholatnya itu langsung diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu kita sholat juga dengan kita tambahi dengan qobliyah dan ba'diyah. Misalnya kita sebelum subuh kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum zuhur kita sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah sholat zuhur. Sebelum asar kita sholat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum maghrib kita sholat 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Sebelum isya kita 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah sholat isya. Itu diantara amalan-amalan sunnah yang untuk menambah kesempurnaan sholat.